Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di TKIT Anahau. Sesuai janji aku kemarin, aku bakalan spill pendiri yayasan TKIT Anahau. Kalau nama yayasannya sih Yayasan Pendidikan Anwaira. Anwaira artinya warna kemerah-merahan, yang udah tahu ya skip aja, yang belum tahu dengerin ya kan. Udah setengah bulan kayaknya aku nggak buat video. Terakhir kemarin aku spill member TKIT Anahau, anak-anaknya, anak-anak aku yang cantik, ganteng, dan soleh dan soleha beserta pintar dan rajin. Ada satu anak kemarin ketinggalan dan mamanya sepertinya pengen anaknya aku spill juga, pengen aku kenalin ke kalian semua. Kita mulai aja ya, karena kan ada banyak nanti dan durasinya akan panjang. Kalau nggak cukup ya aku bagi 2 video gitu. Kita mulai dari satu member yang kemarin ketinggalan di video sebelumnya. Aku spill, ini namanya Naya. Dia ini sebenarnya masih kategori kober, kelompok bermain, karena dia usianya belum belum cukup umur ya, masih 4 tahun pun sepertinya nanti di bulan 3 atau 2, kayak kalau nggak salah ya, informasi dari bundanya seperti itu. Maaf, masih flu dan nggak hilang-hilang. Aku di sini kenalin, ini namanya kok ulang lagi, ini Nayara, kok nama aslinya itu Nayara Setiawan ya. Dia ini pintar, cukup pintar, karena dia dengan usianya segitu dia udah bisa mengenali berbagai macam angka 1 sampai 10. Dia udah tahu angka 1 itu seperti apa, 2 seperti apa, 3 seperti apa, dia udah tahu. Kemudian dia juga udah bisa mengenali mungkin abjad A, B, C, D, udah tahu. Mungkin penggabungan hurufnya dia belum bisa pahami, tapi insya Allah sepertinya dia akan mulai memahami itu. Itulah yang namanya Naya. Dan Naya ini insya Allah tahun depan juga masih sekolah di TKIT, katanya seperti itu ya. Jadi mana tahu berubah lagi, nggak tahu gitu kan. Katanya seperti itu, dia akan sekolah lagi karena memang tahun depan dia mungkin 5 tahun, dan tahun depan seterusnya ber-6 tahun untuk memasuki jenjang sekolah dasar. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke yayasan, karena aku di sini memang spill yayasan ya kan, pendiri yayasannya ya. Untuk pendirinya ini ada namanya Ibu Rohimah Sinaga. Itu namanya pendiri yayasannya, namanya Ibu Rohimah Sinaga. Memang isinya semuanya ini keluarga ya, yayasan keluarga. Memang sengaja aku mau buat keluarga karena agar tidak ada campur tangan orang lain dan tidak ada yang kepo-kepo terhadap kedepannya nantinya begitu ya kan. Karena kalau punya masyarakat pasti, oh kenapa seperti ini, oh kenapa seperti itu, kalau yayasan pasti ada sedikit dana kita tambah, ada sedikit dana kita tambah, dan tidak ada yang namanya korupsi, karena pasti kita harus mengedepankan yang namanya kualitas dan kuantitas pendidikan di tempat kita. Ya, ini namanya Ibu Rohimah Sinaga. Beliau ini tinggalnya di sana, nggak di sini sih, di mana tuh, Tebing Syah Bandar. Bagi yang tahu, bagi yang nggak tahu ya udah nggak apa-apa ya kan. Beliau ini sehari-harinya biasanya berumah tangga, tapi diiringi juga sebagai guru mengaji ya, karena beliau ini mungkin suaranya yang sangat khas ya kan, karena beliau juga dulu seorang qori, termasuk qori terbaik juga di daerah Sedang Bedage ini, kabupaten, kemudian ke provinsi juga. Jadi memang hari-harinya sebagai seorang guru mengaji. Itu namanya profil dari pendirinya, yaitu Ibu Rohimah Sinaga. Kita lanjut ke susunan organisasi yayasannya. Yang pertama adalah di sini Bapak Rozali itu sebagai pembina ya. Kenapa Bapak Rozali ini adalah suami dari Ibu Rohimah? Kenapa tidak Bapak Rozali aja yang sebagai
pendiri gitu, karena memang di sini gedungnya ini, gedung TKIP Anahal ini awalnya adalah rumah dari Ibu Rohimah Sinaga. Jadilah kita ya aku buat di situ, ini dari idenya aku ya. Aku buat di situ pendirinya Ibu Rohimah Sinaga. Kita lanjut ke ini, aku sambil pegang ini karena aku lupa. Ya, kita lanjut ke ketua yayasannya. Di situ ada tadi ada pendiri, kemudian ketua, sekarang ya Rozali itu pembinanya, kemudian sekarang ada ketua. Ketua di sini atas nama Muhammad Yasir Sinaga. Ini juga termasuk keluarga di sini, karena kan udah aku bilang dari awal ini adalah yayasan keluarga, jadi sekolah keluarga. Ya seperti aku bilang tadi, karena aku memang ambisi ya, aku orangnya mungkin sangat berambisi ya, dulu memang pengen punya sekolah pribadi sendiri dan tidak bekerja di tempat orang lain gitu, karena ada banyak nanti hal-hal yang memang tidak enak untuk didengar kuping, karena orang gini loh, dia hanya mendengar dari satu pihak, tidak mendengar dari pihak yang lain gitu ya kan, dia belum konfirmasi udah berburuk sangka duluan. Jadi aku memang nggak mau yang namanya membuat perselisihan di antara aku dengan orang yang lain. Oke, kita lanjut ke Bapak Muhammad Yasir Sinaga. Ini hari-harinya sebagai kerjanya di bengkel ya. Ya, bengkelnya itu mungkin di samping kelang berapa ya, kelang 2 rumah dari rumahnya ya. Ini juga adik dari Ibu Rohimah Sinaga tadi ya kan. Jadi aku di sini nyusunnya itu memang keluarga semua ya, jadi biar enak nanti kalau aku minta tanda tangan, oh ini keluarga di sini, oh ini di sini, dan keluarganya bukan yang jauh-jauh dari rumah aku gitu, yang di sini yang deket, mungkin yang 2 langkah dari rumah gitu, karena biar nanti aku tuh ketika ada mendesak suatu hal aku bisa langsung minta tanda tangan atau KTP-nya gitu. Kita lanjut ke sekretaris. Oke, sekretaris untuk yayasan di sini aku sendiri ya, aku sebagai sekretarisnya. Kenapa aku buat aku sebagai sekretaris? Karena kemarin aku diminta sebagai ketua, tapi kayaknya aneh ketika aku menjadi ketua dan aku menjadi kepala sekolah. Jadi diinformasikan kepadaku, jika kamu mau menjadi kepala sekolahnya, kamu harus tidak bisa menjadi ketuanya, karena lucu gitu. Lucunya gimana ya? Jadi ketua yayasan terus jadi kepala sekolah. Jadi kan aku di sini hanya menjadi sebagai sekretaris. Sekretaris itu kan orangnya simpel ya, paling nyata kalau untuk yayasan gitu kan. Jadi aku milih dari jadi sekretaris aja yang simpel. Tapi kan untuk pekerjaan di sekolah itu aku yang ngerjain semuanya, dari mulai ABCD sampai Z 1-10 gitu, aku yang ngerjain semuanya. Jadi jangan heran kalau memang nanti ada hal-hal yang mendesak atau dana-dana yang lain itu masuk ke kantong aku, karena memang aku di sini yang kerja sendirian dari mulai pagi mungkin sampai malam sampai pagi lagi gitu ya, sesuai dengan apa yang aku kerjakan. Ya, lanjut. Ini yang bendahara ini atas nama ini atas nama ayahnya anak aku. Ya, kenapa aku buat bendahara? Karena kan ketika nanti pencairan aku gampang hubunginnya dan dekat aja sama aku gitu loh. Dan memang antara suami istri itu kan memang bisa menyimpan rahasia untuk orang lain ya kan. Jadi aku buat bendaharanya. Jadi kalau untuk nanti pencairan apapun aku tinggal enak pergi aja berdua, dan juga dikawal oleh seorang laki-laki. Karena kan dana itu biasanya agak banyak gitu kan ya kan. Jadi memang harus mencari bendaharanya laki-laki, dan aku juga percaya sama aku orangnya nggak gampang percayaan sama orang gitu. Harus seperti di sekolah-sekolah lain mungkin aku mengambil bendaharanya orang terdekat aku, karena memang aku nggak gampang percaya sama orang, dan mulai dari 2019 itu aku memang sudah tidak percaya terhadap orang lain gitu. Oke, kita lanjut. Untuk pengawas di sini ada yang namanya Ramadina Purba. Ramadina Purba ini sebagai pengawas dari yayasan ini, jadi dia hanya mengawasi, tapi dia juga di sini sebagai tertinggi di atas semuanya gitu, karena dia pengawas ya kan. Apa-apa lapor dia. Di sini Ramadina Purba ini istrinya dari Muhammad Yasir Sinaga, dan ini memang suami istri, karena memang di sini rumahnya dekat, kemudian ada juga di Tebisa Bantar sana kan juga bisa dijangkau gitu loh. Jadi aku memang mendirikan yayasan ini pure punya pribadi, aku jujur aja, ini pure punya pribadi.
Jadi aku benar-benar mau memajukannya. Nanti insya Allah kalau ada bantuan dari manapun, aku pure langsung kemari beli ini beli itunya untuk kemajuan di Yayasan Pendidikan An-Nuwairah, khususnya di TKIT An-Nahla. Kenapa namanya An-Nuwairah? Kenapa enggak yayasannya An-Nahla juga? Kemarin udah dicoba sama pengesahannya, ya kan? Cuma nggak bisa karena udah terlalu banyak katanya dengan nama tersebut. Jadilah aku karena memang mau ngambil dari nama anak aku dua-duanya, jadi ya pertama aku buat sih namanya dari ketua yayasan itu, dari yang pendiri Yayasan Pendidikan Ar-Rahmah. Cuma udah terlalu banyak jadi nggak diterima. Kemudian ubahlah lagi menjadi An-Nuwairah dan alhamdulillah itu diterima, keluar IMB-nya dan sekarang masih menunggu surat izin operasionalnya, CEO-nya. Oke, itu aja yang aku spill tentang pendiri atau yayasan dari TKIT An-Nahla. Semoga kalian suka, dan sebelum kalian mengakhiri video ini jangan lupa di like, di share kemanapun berada di dunia nyata, dunia maya, dan dunia gaib kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, ya kan. Jangan lupa di subscribe, itu terutama subscribe itu nggak bayar, itu bentuk dukungan kalian untuk kemajuan dari TKIT. Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.